Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan terkait materi yang berjudul Ayo Mengenal Ciri-Ciri Makhluk Hidup, yang mana materi ini dalam mata pelajaran IPA untuk siswa-siswi SD. Dalam hal ini saya memaparkan materi ini sebagai pemenuhan untuk instruksi tugas yang berupa PLP 2. Sebelum saya paparkan materi ini, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Atas nama Ahmad Jazuli Zaki, NIM D01221103, Prodi PGSD FKIP P2K Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, dalam mata kuliah PLP 2, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen yang sangat saya hormati, Ibu Risdiana Andika Fatmawati MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tugas ini berupa instruksi micro teaching. Berikut akan kami paparkan secara detail dan lengkap terkait ciri-ciri makhluk hidup. Mengenal ciri-ciri makhluk hidup di dalam ilmu pengetahuan alam. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Lalu setiap hari kita dikelilingi oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mereka tampak berbeda dari benda-benda mati di sekitar kita. Benda mati itu seperti apa? Di antara contohnya seperti batu, meja, atau air. Lalu apa yang membuat makhluk hidup berbeda dari benda mati? Maka jawabannya adalah karena makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh benda mati. Pengenalannya terhadap ciri-ciri makhluk hidup merupakan hal mendasar dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, siswa dapat mengenali dan mengklasifikasi objek di sekitar mereka, membedakan makhluk hidup dan benda mati, serta memahami proses-proses kehidupan. Lalu selanjutnya, bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran gas karbon dioksida dari tubuh. Semua makhluk hidup melakukan pernafasan untuk memperoleh energi dari makanan yang telah dikonsumsi. Tanpa pernafasan, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Di antara contohnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Stomata itu apa? Itu nanti dibahas lebih rinci lagi. Lalu selanjutnya bergerak. Apa itu gerak? Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak
baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama, sebagai respon terhadap rangsang atau kebutuhan. Contohnya hewan. Hewan itu seperti harimau. Harimau berpindah tempat dengan berjalan dan berlari. Kalau tumbuhan Venus dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Lalu berikutnya berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya agar jenisnya tidak punah. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Contohnya seperti burung yang berkembang biak dengan cara melakukan bertelur. Lalu penjelasan berikutnya, tumbuh dan berkembang. Apa itu sih tumbuh dan apa berkembang itu? Tumbuh berarti bertambah ukuran. Contohnya bertambah tinggi, bertambah berat badan. Berkembang berarti terjadi perubahan fungsi organ dan kematangan secara biologis. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contohnya pada tumbuhan adalah dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Kalau kita contohkan pada hewan adalah anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa, mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Kecebong juga mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Lalu selanjutnya peka terhadap rangsang. Apa itu rangsang? Rangsang adalah segala sesuatu yang mempengaruhi makhluk hidup. Bisa berupa cahaya, berupa suara, berupa sentuhan, berupa bau, atau suhu. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merespon rangsang. Kemampuan ini disebut iritabilitas. Contohnya hewan bunglon peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Bisa difahami ya, kayak itu hewan bunglon itu kan dia ketika berpindah tempat warnanya berubah dia. Lah itu sebagai contoh peka terhadap rangsangan yang berpindah-pindah. Lalu selanjutnya adalah membutuhkan makanan. Mengapa makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak bisa tumbuh, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa menjalankan fungsi tubuh lainnya. Kenapa? Karena energi dari makanan diubah melalui proses metabolisme menjadi kekuatan untuk menjalankan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Contohnya, saya contohkan kepada tumbuhan, pada tanaman. Tanaman yang membutuhkan matahari sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Artinya tanaman itu tidak bisa tumbuh menjadi besar, berkembang, subur dan semacamnya kalau tidak dibantu oleh sinar matahari. Itu contoh dari tanaman dan banyak contoh lainnya. Mengeluarkan zat sisa. Apa itu zat sisa? Zat sisa adalah hasil hubungan dari proses metabolisme dalam tubuh. Makhluk hidup yang tidak lagi dibutuhkan dan harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuhnya. Contohnya manusia. Manusia melakukan buang air kecil dan berkeringat.
tumbuhan mengeluarkan oksigen ke udara. Itu namanya zat sisa. Sampai di sini mungkin materinya. Terima kasih atas waktunya. Sebagaimana instruksi tugas yang telah diperintahkan oleh Ibu dosen, Ibu Rizdiana Andika Fatmawati selaku dosen pengampu dalam materi ini. Dalam hal ini atas nama Ahmad Jazuli ucapkan terima kasih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.